Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan di sini saya Ngesti Putri Priyanti dengan NIM 2011201006. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai in vitro fertilization atau yang sering disebut IVF. Baiklah, yang pertama ada pendahuluan. Nah, ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran. Salah satunya adalah dengan teknik in vitro fertilization atau IVF, atau masyarakat biasa menyebutnya dengan bayi tabung. IVF ini merupakan salah satu teknik reproduksi berbantu pada manusia yang sedang berkembang. IVF merupakan suatu teknik penembusan sel ovum oleh spermatozoa dalam suatu sistem kultur dan merupakan salah satu teknik reproduksi yang berguna untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sperma dan ovum. Spermatozoa dan ovum dipertemukan di dalam sebuah tabung atau cawan Petri dengan diberi perlakuan khusus terlebih dahulu sehingga dapat terjadi fertilisasi. In vitro fertilization ini diterapkan untuk mengatasi masalah infertilitas dan pencegahan terhadap kelahiran bayi yang cacat. Nah, selanjutnya, bagaimana sih proses secara biologis perkembangan sel ovum untuk IVF? Nah, pada proses bayi tabung, sel telur matang yang dihasilkan oleh sistem reproduksi istri akan dipertemukan dengan spermatozoa suami dalam sebuah cawan berisi cairan khusus di laboratorium. Cairan yang digunakan untuk merendam serupa dengan cairan yang terdapat dalam tuba wanita dengan tujuan untuk membuat suasana pertemuan antara sel telur matang dan spermatozoa senormal mungkin. Dengan demikian, keaktifan gerak spermatozoa dan kondisi sel telur dapat terjaga. Nah, proses pembuahan sel telur oleh spermatozoa akan terjadi di dalam cawan tersebut, dan selanjutnya dari pembuahan tersebut akan menghasilkan embrio. Setelah embrio sudah berusia cukup, pada umumnya berusia 2-3 hari, maka akan ditanam kembali ke dalam rahim sang ibu. Embrio tersebut diharapkan terus tumbuh dan berkembang hingga menjadi bayi yang pada akhirnya dilahirkan oleh sang ibu. Nah, selanjutnya, apa saja sih yang perlu dilakukan oleh pasangan sebelum menjalani proses IVF? Yang pertama, tentunya ada persiapan. Yang kedua, ada pengumpulan sel telur, di mana sel telur yang sudah matang diambil dari ovarium wanita melalui prosedur pengambilan sel telur yang sudah dipandu dengan USG. Yang ketiga, ada pembuahan. Sel telur yang telah diambil akan dibuahi oleh sperma di laboratorium dalam suatu proses yang disebut fertilisasi in vitro atau IVF. Yang selanjutnya ada implantasi embrio, di mana embrio yang terbentuk akan ditanam kembali ke dalam rahim wanita untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada kelahiran anak. Jika proses IVF berhasil, wanita akan hamil dan melahirkan anak seperti kehamilan biasa. Proses IVF ini memerlukan kesiapan fisik dan mental serta dapat memakan waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya di sini bagaimana sih kemungkinan keberhasilan IVF pada pasangan tersebut? Tingkat keberhasilan bayi tabung berada di angka 35-42% di berbagai pusat IVF di dunia. Sedangkan di Indonesia, tingkat keberhasilan kehamilan melalui program bayi tabung adalah 28,5%. Nah, tingkat keberhasilan IVF ini bervariasi, dapat bergantung pada usia, diagnosis infertilitas, jumlah embrio yang ditransfer, dan kesuksesan IVF ini tidak hanya bergantung pada kualitas embrio, tetapi juga pada reseptivitas endometrium. Endometrium pada siklus stimulasi ovarium belum benar-benar siap untuk implantasi embrio, sehingga menurunkan reseptivitas endometrium dilihat dari hasil evaluasi morfologi dan biomolekulernya. Selain ada faktor keberhasilan, tentunya ada faktor dari kegagalan program IVF sendiri, di mana ada beberapa faktor. Yang pertama, kualitas sel telur dan sperma.
Kualitas sel telur dan sperma memainkan peran penting dalam keberhasilan IVF. Sel telur yang sehat dan sperma yang normal meningkatkan peluang keberhasilan yang tinggi. Kedua, ada kondisi rahim, di mana kondisi rahim yang tidak mendukung implantasi embrio juga dapat menjadi faktor kegagalan IVF. Selanjutnya, ada usia. Nah, usia wanita mempengaruhi tingkat keberhasilan IVF, di mana wanita yang lebih muda memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang lebih tua. Adapun faktor internal seperti self-awareness dan faktor eksternal seperti dukungan keluarga juga dapat mempengaruhi keberhasilan IVF. Selanjutnya ada kualitas embrio. Nah, kualitas embrio sendiri yang dihasilkan juga mempengaruhi keberhasilan IVF, di mana embrio yang berkualitas baik memiliki peluang lebih besar untuk berhasil menempel di rahim ibu. Nah, berikut ini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari kasus tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.